Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan jurnal yang telah saya susun. Jurnal ini merupakan hasil dari penelitian saya di Kedah Materi Ozon dan Permasalahan Lingkungan. Penggunaan PowerPoint dalam menyajikan hasil karya siswa pada model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, diharapkan siswa dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai kemampuan berpikir atau aspek kognitif, juga dapat mempengaruhi perubahan sikap atau aspek afektif, serta keterampilan atau aspek psikomotor. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran IPA, maka perlu ditumbuhkan keterampilan berpikir siswa, terutama kemampuan berpikir kritis, sehingga penguasaan suatu konsep tidak hanya berupa hafalan, tetapi siswa mampu menerapkan konsep yang dimilikinya pada kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, kadang pembelajaran yang dilakukan di sekolah proses dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tidak tercapai. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai, diantaranya adalah pemilihan model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Pembelajaran masih sebatas pada penjelasan konsep melalui ceramah yang didominasi oleh guru, sementara siswa relatif pasif menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Kondisi tersebut dapat menjadi suatu permasalahan kelas yang berakibat pada siswa kurang antusias mengikuti pelajaran dan prestasi siswa menjadi rendah. Penggunaan teknologi di sekolah merupakan bagian yang penting dari sistem pendidikan dalam mengembangkan metode pembelajaran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian sebelumnya, yaitu oleh Chan Karaca dan Demirci tahun 2012, juga penelitian oleh Kahraman, Cepik, dan Kodan tahun 2011. Pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint memudahkan siswa dalam mengingat materi mata pelajaran dan konsep-konsep menjadi lebih mudah dipahami. Pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi siswa karena pembelajaran menjadi lebih menarik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Bentuk desain eksperimen yang dipilih adalah quasi-eksperimental design. Bentuk desain kuasi eksperimental yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Pada desain ini, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diobservasi terlebih dahulu dengan diberi pretest. Observasi dilakukan untuk menjamin bahwa kelompok kontrol dan eksperimen sebelum mendapatkan perlakuan adalah sama. Dengan demikian, jika hasil kelompok yang mendapatkan perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol benar-benar berbeda karena ada perlakuan, bukan perbedaan sejak awal. Di sini terdapat pola desain penelitian, ada O1. O1 ini merupakan skor pretest untuk kelas kontrol. O2 adalah skor post-test untuk kelas kontrol, sedangkan O3 adalah pretest untuk kelas eksperimen, dan O4 adalah skor post-test untuk kelas eksperimen, sedangkan X-nya merupakan perlakuan pada kelas.
Variabel pada penelitian ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah penggunaan PowerPoint dalam menyajikan hasil karya siswa pada model pembelajaran problem-based learning, sedangkan variabel terikat atau dependennya adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampling purposive, di mana kelas eksperimen dan kelas kontrol diambil dari populasi seluruh siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Maja yang mempelajari pokok bahasan ozon dan masalah lingkungan. Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data hasil tes kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan konsep siswa adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda. Pokok bahasan yang diujikan adalah ozon dan masalah lingkungan. Penguasaan konsep diukur dari pengetahuan yang dibangun oleh siswa sebelum dan sesudah diadakan perlakuan terhadap pembelajaran di kelas berupa pretest dan posttest pokok bahasan ozon dan masalah lingkungan pada dimensi proses kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis, sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar KTSP tingkat SMP. Hasil dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian terhadap siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol akan dianalisis hasil pretest, posttest, dan normal gain-nya dengan teknik statistik deskriptif. Untuk melengkapi temuan data, peneliti juga menyebarkan angket terhadap semua siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Perolehan rata-rata skor pretest, posttest, dan rata-rata normal gain untuk seluruh indikator kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat sebagai berikut. Hasil pada kelas kontrol, nilai rata-rata normal gain-nya adalah sebesar 0,33 yang memperoleh kriteria sedang. Pembelajaran pada kelas kontrol yang menggunakan media konvensional menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal. Antara lain, siswa tidak begitu tertarik menyimak presentasi hasil karya siswa lain, dan hal itu menyebabkan hasil belajar menjadi rendah. Nilai rata-rata posttest kelas yang menggunakan PowerPoint dalam menyajikan hasil karya siswa pada model pembelajaran problem-based learning memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan media konvensional dalam menyajikan hasil karya siswa. Pada model pembelajaran problem-based learning, hal ini terlihat dari nilai rata-rata normal gain sebesar 0,838 yang memperoleh kriteria tinggi. Hasil dari pembelajaran juga bisa dilihat dari grafik. Nilai pretest, kelas kontrol, dan eksperimen mempunyai nilai yang tidak begitu berbeda, yaitu 44 dan 46,67. Tetapi setelah pembelajaran pada kelas eksperimen, rata-rata nilai posttest tinggi, yaitu 83. Sedangkan kelas kontrol setelah pembelajaran, nilai rata-rata posttestnya tidak terlalu besar, yaitu 56. Dari nilai pretest dan posttest ini diperoleh rata-rata nilai normal gain untuk kelas kontrol mempunyai kriteria sedang, sedangkan rata-rata nilai normal gain untuk kelas eksperimen mempunyai kriteria tinggi.
mengacu pada permasalahan penelitian serta temuan dan pembahasan sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Normal gain kelas eksperimen mempunyai kriteria tinggi, sedangkan nilai rata-rata normalisasi gain pada kelas kontrol yang menggunakan media konvensional dalam menyajikan hasil karya siswa pada model pembelajaran problem based learning mempunyai kriteria sedang, yaitu sebesar 0,33. Penggunaan PowerPoint dalam menyajikan hasil karya siswa pada model pembelajaran problem based learning merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan pembelajaran ini, siswa dapat dengan mudah mengingat, memahami, serta menerapkan bahan pembelajaran. Demikian paparan dari jurnal saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dari pemaparan jurnal saya tadi, baik dari segi isi maupun dari media presentasinya. Oleh karena itu, saya mengharapkan sekali masukan dan kritikan yang membangun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.